Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat datang di CNBC Indonesia Insurance Forum 2025. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk acara kita siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, dan forum tahun ini mengangkat tema strategi menghadapi lonjakan klaim asuransi nasional. Tema ini diangkat sebagai respons atas dinamika industri asuransi nasional yang tengah menghadapi tekanan serius, khususnya akibat meningkatnya jumlah klaim secara signifikan per tahunnya, baik dari sektor kesehatan, jiwa maupun asuransi umum. Status ini dan situasi ini juga menuntut adanya strategi penanganan yang lebih komprehensif, terukur serta terintegrasi. Dan melalui adanya forum ini diharapkan kita bisa mendapatkan pandangan langsung dari para pemangku kepentingan, kebijakan, regulator hingga pelaku industri untuk bersama-sama merumuskan langkah konkret dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sektor asuransi di Indonesia. Dan sebelum memulai rangkaian acara hari ini, kami ucapkan selamat siang kepada para tamu yang terhormat, yaitu Bapak Muhammad Bisbakun, Ketua Komisi 11 DPR RI. Selanjutnya Bapak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Bapak Julius Bayangkara, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia. Jajaran direksi dari pelaku industri dan pelaku usaha, pimpinan asosiasi, akademisi, ekonom, praktisi, serta seluruh pemangku kepentingan dari sektor asuransi nasional. Dan tentunya acara hari ini tidak bisa terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dari PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk atau MSIG Life, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, Tugu Insurance, serta PT Reasuransi Maypark Indonesia. Dan senang sekali Bapak Ibu sekalian serta hadirin, acara hari ini akan dipandu oleh saya, Syafina Nasyar, hingga usai nanti. Jadi diharapkan pemirsa yang ada di rumah maupun Bapak Ibu yang ada di sini bisa bertahan hingga akhir acara. Tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita akan memulai sesi pertama kita, yaitu Fireside Chat yang akan dipimpin oleh rekan saya, Syarifah Rahma. Berikan tepuk tangan. Selamat siang Bapak Ibu hadirin, perkenalkan saya Syarifah Rahma, jurnalis dari CNBC Indonesia. Sebuah kebahagiaan tentunya bisa menyapa Bapak Ibu hadirin dalam Fireside Chat kali ini. Dan langsung saja kita akan mulai sesi yang pertama. Dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Ogi Prastomiono selaku Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kita berikan tepuk tangan. Apa kabar Pak Ogi? Baik, Syarifah. Baik, terima kasih Pak Ogi, sebuah kehormatan ya tentunya bisa bergabung dalam acara Insurance Forum kali ini. Dan tadi sudah dijelaskan kurang lebih ya tantangan yang saat ini dihadapi oleh industri perasuransian. Mungkin Pak Ogi bisa menjelaskan kepada kita semua begitu ya, seperti apa sebetulnya pandangan evaluasi terhadap industri perasuransian dari OJK, Pak Ogi? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ini kesempatan yang baik di Insurance Forum ya, sehingga kita bisa mengupdate mengenai industri asuransi dan dari regulators itu apa hal-hal yang sedang dan akan dilakukan. Jadi OJK tentunya ingin melakukan suatu perubahan di industri perasuransian yang kita nilai cukup terlambat untuk melakukan reformasi ya, dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya seperti perbankan. Sehingga kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh OJK adalah melakukan penyesuaian regulasi baik terkait dengan permodalan, kemudian tata kelola, risk management, dan juga review terhadap produk-produk asuransi yang perlu mendapatkan suatu evaluasi sehingga terjadi keseimbangan antara industri asuransi yang menawarkan produk dengan konsumen ya. Jadi memang eranya adalah era melakukan perubahan. Tujuannya adalah agar industri perasuransian itu lebih kuat, lebih sehat, lebih sustain. Karena kita melihat bahwa ruang untuk pertumbuhan
asuransi di Indonesia itu sangat besar dan diikuti dengan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh positif. Masyarakat juga semakin aware terhadap pelindungan dari jiwa, kemudian kesehatan, dan juga dari kerugian, sehingga itu harus perbaikan-perbaikan di industri perasuransian secara ekosistem secara menyeluruh. Kira-kira begitu itu garis besarnya. Baik, Pak Ogi. Sebelum kita masuk lebih dalam ya, tadi berkaitan dengan transformasi di industri asuransi yang urgensinya semakin tinggi begitu ya. Tapi mungkin Anda bisa memberikan evaluasi lebih dalam Pak Ogi ya, berkaitan dengan lonjakan klaim asuransi nasional begitu ya. Kita ketahui juga ini menjadi tantangan utama dalam industri asuransi saat ini begitu. Seperti apa pandangan dari OJK berkaitan dengan hal ini? Ya, industri perasuransian itu tidak terlepas dari bagaimana perusahaan asuransi itu melindungi dari tertanggung ya dengan produk yang ditawarkan, dan tentunya kita melihat beberapa aspek ya dari produk yang dijual itu. Tentunya perusahaan asuransi mendapatkan premi. Lalu premi itu juga ada biaya-biaya operasional ya yang perlu dilakukan. Kemudian ada klaim. Nah, tentunya kita melihat bahwa belakangan ini kecenderungan itu klaim rasio itu meningkat ya. Kita membagi dua, yaitu klaim rasio secara murni ya antara gross premi yang diterima dengan klaimnya. Kemudian kalau kita masukkan OPEX ya, OPEX dari perusahaan asuransi itu juga menunjukkan rasio yang lebih besar lagi ya, itu combined rasionya itu cukup meningkat ya. Nah, itu yang mesti dijaga keseimbangan itu sehingga perusahaan asuransi bisa tetap tumbuh dan masyarakat yang memiliki polis bisa tertanggung dan klaimnya itu bisa dilakukan secara tepat waktu gitu. Oke, baik Pak Ogi. Kalau dari pantauan OJK terhadap tingkat kesehatan dan juga kondisi permodalan pelaku di industri perasuransian tanah air seperti apa begitu ya? Mungkin kekuatan atau mungkin kemampuan dari industri asuransi sendiri begitu menghadapi lonjakan klaim asuransi nasional seperti apa menurut OJK? Ya, jadi kita melihat ekosistem apakah industri perasuransian kita itu sudah kuat ya menghadapi tantangan ke depan. Ya, oleh karena itu OJK mengeluarkan POJK terkait dengan syarat modal minimum ya. Kalau perusahaan baru itu adalah modal store minimum, kemudian juga ada ekuitas minimum bagi existing perusahaan asuransi. Nah, itu kita memberikan waktu sampai dengan ada bertahap. Yang pertama di 2026, akhir 2026 itu syarat ekuitas minimumnya itu harus terpenuhi. Kemudian nanti di tahun 2028 ya kita meningkatkan kenaikan ekuitas sendiri ya, dan di situ kita akan mengklasifikasikan perusahaan asuransi menjadi dua kelompok ya. Jadi KPPE 1 dan KPP 2, yaitu kelompok perusahaan perasuransian dengan ekuitas 1, kemudian dengan kelompok perusahaan asuransi dengan ekuitas kedua. Jadi ada pembedaan antara perusahaan asuransi yang dulunya itu jadi satu gitu kan. Semua regulasi berlaku untuk semua perusahaan asuransi. Nantinya itu kita ada klasifikasi perusahaan KPPE 1 kemudian KPP 2. Nah, itu diharapkan dari segi permodalan perusahaan asuransi lebih tangguh, lebih kuat untuk menanggung risiko-risiko atas pertanggungan yang diberikan oleh perusahaan asuransi gitu. Oke, detailingnya seperti apa Pak dan mungkin akan berlaku per kapan begitu tadi? Jadi ketentuan itu berlaku, kita setiap membuat suatu regulasi, kita tuh memberikan waktu yang cukup untuk industri melakukan persiapan ya, sehingga di 2023 kita sudah keluarkan dan itu
kita di 2026 baru itu implementasi perusahaan asuransi yang yang bisa memenuhi modal minimum ya. Detailnya mungkin dapat saya sampaikan. Jadi di tahun 2026 itu kita harapkan perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi umum itu mempunyai ekuitas sebesar 250 miliar minimum ya. Kemudian kalau asuransi umum jiwa syariah itu 100 miliar, kemudian untuk reasuransi itu 500 miliar dan yang syariahnya itu untuk reasuransi syariah 200 miliar. Nah, pemantauan kita sampai dengan saat ini itu sudah ada 106 perusahaan asuransi sudah memenuhi syarat itu. Jadi sudah mencakup 73,61% perusahaan asuransi yang sudah memiliki ekuitas minimum dari yang dipersyaratkan. Jadi hanya 38 perusahaan yang dalam proses pemenuhan dan kita berharapkan nanti di akhir 2026 semua perusahaan asuransi sudah memiliki ekuitas minimum yang disyaratkan. Komunikasi sudah dilakukan begitu ya Pak ya kepada para pelaku industri asuransi ya Pak ya. Mungkin so far sejauh ini ada masukan-masukan juga kepada OJK begitu Pak yang saat ini juga ditampung tentunya? Iya tentunya ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi terutama untuk perusahaan-perusahaan asuransi yang masih relatif kecil ya. Karena walaupun kita sudah menetapkan batas ekuitas minimum cukup rendah sebenarnya dibandingkan dengan sektor yang lain misalnya perbankan sampai 3 triliun gitu kan. Kita ini cuma 250 kemudian nanti juga 500 ya. Jadi kendala-kendalanya adalah yang perusahaan-perusahaan yang kecil ya, untuk memenuhi itu. Selain itu juga untuk perusahaan-perusahaan yang JV kelihatannya yang joint venture ya itu tidak ada kendala ya untuk pemenuhan tersebut ya. Tinggal partnernya kalau sampai dia nanti menjadi KPPE yang minimum 1 triliun gitu, itu tinggal kemampuan dari partner lokalnya apakah bisa memenuhi kenaikan. Nah itu isu yang mungkin perlu kita cari jalan keluar untuk mencari investors yang mau bergabung ke perusahaan yang JV tersebut ya. Karena yang JV itu kepemilikan asing itu masih dibatasi sesuai ketentuan maksimum 80%. Jadi yang 20% itu harus lokal. Jadi kalau lokalnya itu dinaikkan mereka nggak mampu tentunya kita harus mencari alternatif lainnya. Ini targetnya adalah 2026 di awal tahun ya Pak ya? Di akhir tahun. Akhir tahun 2026. Ya. Baik. Nah tadi berkaitan dengan upaya yang terus dilakukan ya untuk memperkuat industri asuransi nasional begitu. Ini kita juga bisa melihat dari tren defisit neraca pembayaran reasuransi. Pak ini juga tengah naik dan angkanya mencapai 12,1 triliun rupiah begitu. Nah indikasi dari situasi ini sendiri berdasarkan pantauan dan juga penilaian OJK seperti apa dan tadi selain transformasi regulasi termasuk salah satunya begitu ya, upaya-upaya apa lagi yang sebetulnya dilakukan oleh OJK begitu untuk mencegah agar atau mungkin mengurangi begitu ya tidak semakin banyak aliran premi yang keluar negeri begitu sehingga akhirnya bisa semakin memperkuat industri asuransi domestik. Ya baik. Kalau industri perasuransian itu ekosistem pasti akan terkait dengan perusahaan reasuransi ya. Jadi kan kita punya di asuransi itu secara keseluruhannya 144 perusahaan asuransi baik umum, jiwa maupun yang konven dan syariah dan reasuransinya itu masih sangat terbatas ya. Kita masih punya 8 perusahaan reasuransi, 1 yang syariah, tapi kapasitasnya dan kapabilitasnya terbatas ya. Oleh karena itu beberapa pertanggungan dari objek yang dibiayai, yang dipertanggungkan itu tidak semuanya bisa di-cover oleh perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. Tadi disampaikan kira-kira per data per 2024 itu memang neraca transaksi berjalan untuk sektor asuransi, reasuransi itu 12,1 triliun dan itu meningkat terus ya. Tentunya bagaimana upaya OJK untuk bisa memecahkan masalah ini. Yang pertama tentu adalah
peningkatan daripada kapabilitas, ya baik itu terkait dengan permodalannya maupun expertise. Karena beberapa proyek-proyek yang ada di Indonesia, terutama yang high risk ya, proyek-proyek yang kompleks itu tidak bisa ditanggung oleh perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. Maka itu mereka akan mencari perusahaan reasuransi yang ada di luar. Nah, oleh karena itu adalah peningkatan daripada kapasitas di industri reasuransi di dalam negeri ya, baik permodalan maupun expertise. Ya. Di lain pihak juga kita mencoba untuk mengajak ya perusahaan-perusahaan global, reasuransi global untuk mempunyai kantor di Indonesia. Nah ini sekarang aturan yang diperkenankan adalah harus membentuk joint ventures di mana kepemilikan tetap maksimum 80%. Nah ini kurang menarik, bagi mereka itu kurang menarik, lebih baik mereka bikin kantor di Singapura, di Malaysia, atau di negara lain ya. Nah ini kita mencoba untuk bagaimana regulasi yang bisa memberikan suatu kesempatan, opportunity untuk mereka berkantor, memiliki perusahaan di Indonesia. Ini sedang kita bicarakan dengan kementerian terkait ya mengenai hal ini ya, supaya penutupan reasuransi itu tidak keluar semua, ya. Tapi ada yang di dalam negeri oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan reasuransi dalam negeri ya, dalam bentuk JV ya. Kemudian juga kita berharap bahwa JV karena ekonomi Indonesia sangat besar ya, dengan populasi yang sangat nomor 4 di dunia, maka kita berharap justru perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia nanti itu menjadi hub bagi proyek-proyek yang ada di wilayah Asia Pasifik ya, kira-kira begitu. Oke. Tadi apa yang membuat Indonesia kurang menarik begitu Pak? Karena kalau kita lihat kan dari demografi saja begitu kan, sebetulnya kita pasar asuransi begitu besar ya. Tapi apakah memang ada concern tersendiri yang membuat Indonesia kurang menarik kalau di-compare ke negara-negara lain seperti Singapura, Malaysia begitu? Iya, jadi bagi perusahaan global reasuransi itu mereka mendapatkan kemudahan kalau di negara lain untuk membentuk kantor di cabang di negara lain ya. Bahkan beberapa negara itu hanya dalam bentuk cabang ya. Jadi itu diperkenankan. Di Indonesia tidak boleh, kecuali kalau kita mau merubah undang-undang kita gitu kan. Tapi kalau kepemilikan yang menjadi isu juga adalah partner mereka itu sulit ya. Nah, jadi kalau mereka itu memiliki kepemilikan lebih besar di 80%, itu mungkin lebih menarik bagi mereka ya. Karena perbandingannya kalau perbankan udah 99%, ya 99,9%, kalau asuransi kenapa cuma 80% gitu kan. Nah itu kan suatu pertimbangan mereka. Oh lebih baik saya tunggu aja di luar negeri juga akhirnya datang juga gitu kan pertanggungannya gitu kan. Kalau dalam negeri kita harus mencari solusi bagaimana itu menarik bagi mereka gitu kan. Betul itu tadi bahwa potensinya sangat besar ya. Tetapi kalau hal-hal yang menyangkut kepemilikan, kemudian kewenangan untuk memutuskan dan sebagainya itu masih belum dikendalikan oleh mereka belum menyampaikan minat untuk membuka mendirikan joint venture di Indonesia. Oke, baik. Menarik sekali Pak Ogi ya. Kemudian tadi artinya in the meantime begitu ya, saat ini solusi yang bisa kita lakukan adalah dengan upaya untuk bisa meningkatkan aspek peningkatan retensi di dalam negeri begitu ya Pak ya. Nah, apa yang sebetulnya menjadi tantangan dan kendala utama begitu yang saat ini juga dilihat oleh OJK dan pandangan Anda berkaitan dengan aspek-aspek untuk peningkatan retensi sendiri, kemampuan dari asuransi kita sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat data ya, jadi premi retensi sendiri untuk perusahaan asuransi di Indonesia itu sebesar 84,27 triliun ya. Ini di posisi Desember 2024 ya. Artinya ada premi reasuransi atau retrosesi yang keluar itu 59,37 triliun. Yaitu itu yang dimana itu untuk yang reas di dalam negeri itu hanya mampu mengcover 35,50 triliun.
Kemudian sisanya 23,87 triliun itu harus dilakukan reas ke luar negeri ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk menangkap kemampuan kapasitas dari reasuransi, ya kita harus melakukan perbaikan-perbaikan ya antara lain terkait dengan permodalan, karena kapasitasnya terbatas berarti dia hanya mampu menanggung untuk reasuransinya juga terbatas. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan expertise ya, kompetensi di bidang-bidang tertentu yang saat ini belum bisa dilakukan oleh perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. Karena itulah maka mereka mencari jalan keluar. Jadi upaya-upaya itu perlu dilakukan ya. Oke, seperti apa Pak tadi yang ekspertisnya juga masih belum kita kuasai begitu? Jadi untuk proyek-proyek kompleks ya yang membutuhkan kemampuan ekspertis di bidang teknologi, proyek-proyek yang terkait dengan satelit, fiber optik, proyek-proyek yang berisiko tinggi itu si pemilik proyek itu tidak berani menanggungnya kepada perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Sehingga lemparnya keluar itu. Nah itu harus dibentuk perusahaan asuransi di Indonesia yang mampu untuk mengcover risiko-risiko tersebut. Nah jalannya itu ada dua jalan. Yang pertama membangun kapasitas sendiri, kompetensi sendiri, bangun dari awal. Atau yang kedua adalah membentuk joint venture. Jadi joint venture-nya itu dari partner perusahaan global reasuransi yang punya expertise itu bersama-sama membangun joint venture di Indonesia. Itu mungkin lebih cepat itu. Oke, baik. Nah, di satu sisi tadi kan Anda menekankan bahwa transformasi regulasi di industri asuransi ini urgensinya juga cukup kuat begitu. Dan baru-baru ini juga kita ketahui bahwa salah satu transformasi regulasi yang dilakukan ini berkaitan dengan PSAK 117 begitu Pak. Nah, sejauh ini evaluasi OJK terhadap implementasi penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan implementasi dari PSAK 117 oleh pelaku di sektor perasuransian seperti apa begitu Pak? Mungkin dari kesiapannya dari sisi akuntansi, aktuaria dan governance seperti apa? Iya baik, dari DSAK ya, kemudian juga OJK, kita ada forum yang namanya Steering Committee untuk implementasi PSAK 117, yaitu PSAK tentang kontrak asuransi. Jadi kita bersepakat untuk menerapkan PSAK 117 itu per 1 Januari 2025. Ya. Kemudian kewajiban untuk pelaporan itu muncul pada triwulan 1 2026 dan kita 2025 dan kita sudah menerima laporan dari masing-masing perusahaan asuransi terkait implementasi PSAK 117. Yang perlu diingat bahwa pada saat yang bersamaan untuk perusahaan asuransi juga menerapkan PSAK 109 yaitu mengenai instrumen keuangan. Jadi itu bersama-sama di sisi asetnya penerapan PSAK 109 mengenai instrumen keuangan, kemudian PSAK 117 di sisi lebih di ke liability-nya. Sampai dengan pelaporan di triwulan 1 2025 kami mencatat bahwa ada 117 yang sudah melaporkan. Jadi 117 sudah melaporkan, kemudian masih ada 10 perusahaan yang belum melaporkan. Ini terutama perusahaan-perusahaan yang masih dalam kendala penyehatan sehingga dia belum bisa menyampaikan laporan. Tentunya ini menjadi bagian dari OJK untuk melakukan pembinaan ya kepada perusahaan-perusahaan yang belum melakukan pelaporan tersebut ya. Secara umum memang kita melihat sementara ini dampak yang dihasilkan dari penerapan PSAK 117 dan juga PSAK 109 yaitu dampak terhadap aset. Jadi aset sementara ini terjadi penurunan antara 1 sampai 4%. Kemudian untuk liabilities itu terjadi kenaikan 2 sampai 5%. Dan untuk penurunan ekuitasnya menurun sebesar 5 sampai 8%. Namun dapat kami sampaikan berdasarkan dengan kriteria permodalan kita untuk RBC ini dampaknya sangat minimal ya karena saat ini perusahaan-perusahaan asuransi kita mempunyai rasio
risk based capital rata-rata di atas threshold 120%, dan dampaknya tidak signifikan dan masih di atas ketentuan yang berlaku. Oke, apakah tadi artinya ya tadi dengan perubahan-perubahan angka dari sisi aset, liabilitas dan lain sebagainya ini juga artinya memang ada hal-hal ya memang harus dipersiapkan investasi yang harus dikerjakan begitu oleh industri asuransi begitu, dan so far mungkin tanggapannya Pak dari para pelaku industri terhadap OJK sendiri seperti apa, kendala-kendala yang dirasakan oleh industri dan saat ini juga ditampung komentarnya oleh OJK Pak? Ya, kita selalu berkomunikasi dengan asosiasi asuransi jiwa Indonesia, AUI, AJI, kemudian ASI, dan juga ada Dewan Asuransi Indonesia untuk bagaimana implementasi ini supaya berjalan dengan baik ya. Tentunya perbaikan-perbaikan masih terus dilaksanakan, dan nantinya kita akan melihat hasil dari audit ya, untuk laporan keuangan yang akan diaudit oleh kantor akuntan publik ya, yang akan melakukan review terhadap implementasi PSAK ini, dan baru kelihatan itu laporan keuangan auditednya itu seperti apa. Nah itu yang kita komunikasikan. Tapi secara keseluruhan sebenarnya PSAK 117 itu sangat bagus untuk industri perasuransian ya. Karena disiplin untuk transparansi, untuk pembentukan cadangan teknis ya, itu bisa dilakukan secara konservatif ya, dan itu untuk bisa melindungi perusahaan asuransi untuk klaim-klaim di masa yang akan datang. Jadi kita berharap bahwa industri perasuransian kita akan semakin baik dengan penerapan PSAK 117 karena sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip ya kontrak asuransi yang ada yang menjadi isu saat ini di perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oke baik, nah tadi kan dari sisi industri ya Pak ya, tadi apa yang harus disiapkan oleh para pelaku di industri asuransi begitu. Nah tapi di satu sisi juga kita melihat mungkin penetrasi akan asuransi, kemudian literasi asuransi ini juga kan masih menjadi tantangan dan pekerjaan yang masih harus kita lakukan bersama ya Pak ya dengan berbagai stakeholder yang ada begitu. Nah sejauh ini pandangan dari OJK ya, karena melihat datanya ini kurang lebih masih kurang dari 3% ya Pak populasi memiliki asuransi jiwa dan juga kesehatan begitu. Jadi mungkin upaya dan orkestrasi yang akan turut dipandu juga oleh OJK begitu untuk meningkatkan literasi asuransi ini seperti apa, dan juga penetrasi asuransi tentunya. Iya memang betul kalau penetration rate untuk insurance di Indonesia masih rendah ya, di bawah 3% ya. Jadi upaya-upaya kita bersama-sama dengan asosiasi, dengan industri, bagaimana kita melakukan pendalaman pasar. Ya, karena banyak sekali pertanggungan yang belum dilakukan di Indonesia ini ya, untuk pendalaman pasar ini ya. Banyak produk-produk asuransi yang di negara lain sudah diterapkan, tapi di Indonesia juga itu belum diterapkan. Memang ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Ini amanah dari Undang-Undang P2SK mengenai pendalaman pasar, juga asuransi harus bisa perluasan terhadap produk asuransi yang tadinya belum ada jadi ada. Kemudian juga kepesertaan daripada pemegang polis itu diperluas ya. Jadi istilah kami itu adalah adalah ekstensifikasi ya, memperluas bisnis usaha asuransi dengan produk-produk yang baru yang belum dilakukan, kemudian intensifikasi terhadap produk-produk yang sudah ada ya. Dan kami melihat bahwa indikasi itu sudah cukup baik ya, karena terkait dengan hasil survei yang terakhir itu literasi dan inklusi untuk asuransi itu cukup meningkat signifikan. Artinya masyarakat sudah mulai memahami apa itu produk asuransi dan sudah membeli produk asuransi, sehingga pertumbuhan daripada premi itu akan baik. Kemudian juga perusahaan asuransi sudah memberikan suatu produk yang
lebih memperhatikan kepada konsumen. Ya, OJK pun sudah mereview beberapa produk asuransi yang kita anggap cukup signifikan. Ya, antara lain kita itu review terhadap produk PAID atau unit link, kemudian asuransi kredit, kemudian juga yang kemarin sempat tertunda yaitu asuransi kesehatan. Ya, itu yang 3 produk yang cukup signifikan kita coba perbaikan. Sementara produk-produk baru kita akan melakukan koordinasi dengan pemerintah ya terkait dengan produk-produk misalkan third party liability untuk kendaraan bermotor itu harus menunggu peraturan pemerintahnya. Itu adalah bagian daripada perluasan produk atau ekstensifikasi. Kemudian kalau yang intensifikasi untuk perluasan produk kepada existing ya dengan perbaikan-perbaikan di setiap perusahaan terkait dengan risk management, kemudian cara menawarkan produk, adanya misalnya appointed actuary ya, aktuaris perusahaan sudah tersedia sehingga itu telah dilakukan secara lebih baik ya, secara risk management dan juga tentunya lebih efisien. Baik, terakhir Pak Ogi ya, kita berbicara situasi saat ini di pertengahan tahun 2025 yang penuh dengan ketidakpastian ya. Ini kita dengar dari tahun ke tahun ketidakpastian begitu ya, tapi di tahun 2025 ini begitu terasa dengan sentimen-sentimen global seperti misalnya penerapan tarif dagang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, kemudian juga isu perubahan iklim juga saat ini semakin gentar begitu, semakin kentara begitu ya dengan begitu banyak hal-hal yang juga perlu kita lakukan bersama untuk mencegah dari dampak perubahan iklim dan lain sebagainya. Dan tentu sedikit banyak ini akan berpengaruh juga kepada industri asuransi. Belum kita berbicara kondisi ekonomi makro, pelemahan daya beli masyarakat dan lain sebagainya begitu. Nah, pandangan dari OJK, strategi yang perlu dilakukan oleh pelaku industri untuk bisa tidak hanya bertahan tapi juga bisa terus berkembang, bisa terus ekspansi tadi ya dengan apa yang Anda sampaikan begitu untuk ekstensifikasi dan juga intensifikasi. Ini seperti apa Pak? Mungkin semangatnya diberikan kepada para pelaku industri, silakan. Kita dalam mengembangkan dan memperkuat industri perasuransian, kita bersama-sama dengan asosiasi dan juga pelaku usaha, kita sudah punya peta jalan pengembangan dan penguatan industri perasuransian ya. Jadi kita punya roadmap. Nah, roadmap itu kita buat bersama dan semua pihak itu berkomitmen untuk menjalankan roadmap tersebut ya. Nah, jadi kita intinya adalah bagaimana kita membangun ekosistem industri perasuransian yang baik ya, sehingga itu akan tumbuh industrinya itu secara sustain ya. Jadi ada beberapa hal yang kita garis bawahi ya, yang kita komitmen bersama dengan industri, yaitu bagaimana kita memperbaiki ketentuan mengenai tata kelola, kemudian risk management, ya, integritas dan juga pelindungan konsumen ya. Kemudian yang kedua terkait dengan peningkatan kapasitas industri dan kemandirian nasional. Ya, jadi antara lain kita itu ada memperkuat permodalan tadi yang kita diskusikan, kemudian juga kita mengeluarkan POJK terkait dengan pengembangan SDM di perusahaan asuransi ya. Jadi perusahaan asuransi wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya 3,5% dari biaya tenaga kerja untuk pengembangan pegawainya. Itu mulai berlaku nanti di tahun ini ya, di bulan-bulan sekarang ini. Baru separuh jalan, kemudian tahun depan sudah full. Itu 3,5% dari biaya tenaga kerja di tahun sebelumnya. Kemudian juga pendalaman pasar. Tadi kita juga pendalaman pasar untuk beberapa produk-produk yang menjadi tujuan untuk inovasi yang lebih terjangkau. Kemudian inklusi, ya kita mengharapkan inklusi terus meningkat mengenai produk asuransi. Jadi asuransi itu sekarang masih dinilai merupakan suatu kewajiban. Ya, bagaimana itu coba mengkonversi kewajiban menjadi kebutuhan. Kira-kira tugas dari kita semua di industri, bagaimana mengedukasi masyarakat, ini adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan untuk membeli produk asuransi untuk pelindungan
jiwa, kesehatan, perlindungan kerugian dan sebagainya, termasuk juga hari tuanya nanti seperti apa. Kemudian juga OJK bersama dengan industri berupaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan program-program pemerintah yang ada. Jadi kita tidak tinggal diam, kita menyambut program-program pemerintah dan mendiskusikannya apa yang bisa dilakukan oleh industri perasuransian untuk program-program pemerintah. Nah ini terus kita lakukan dengan kementerian lembaga terkait ya. Jadi kita ikut terlibat di dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dan yang lain adalah kita mendorong juga percepatan untuk inovasi, terutama inovasi yang terkait dengan digital yang bisa menjangkau masyarakat terhadap produk-produk asuransi ya, sehingga itu lebih efisien. Dengan sendirinya lebih transparan, lebih efisien, sehingga tumbuh secara bersama-sama, perusahaan asuransi tumbuh, kemudian pemegang polis pun juga akan aman dan lebih cepat lagi untuk bisa merespon yang klaim yang selama ini terlambat dan sebagainya, itu kita dorong untuk cepat diselesaikan. Jadi intinya kita harus bersama-sama. Jadi istilah kami itu adalah stronger together. Jadi kalau kita bersama-sama itu akan semakin strong dan industri perasuransian akan lebih baik lagi ke depannya. Stronger together untuk industri asuransi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih Pak Ogi Prastomiono, kita berikan apresiasi yang luar biasa. Sebuah kehormatan Bapak tentunya bisa berbincang langsung dengan Anda. Tadi sudah dibahas lengkap A to Z ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi, kita berikan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih Pak Ogi. Sukses dan sehat selalu untuk Anda dan sampai bertemu kembali. Baik. Bapak Ibu, berikutnya kita akan masuk ke dalam sesi Fireside Chat yang kedua. Sesi kali ini juga tidak kalah menarik begitu karena kita akan membahas lebih dalam mengenai tema utama forum hari ini, yaitu adalah strategi menghadapi lonjakan klaim asuransi nasional. Tentunya industri asuransi nasional ini tadi seperti yang kita bahas ya, tengah menghadapi tantangan serius, kemudian juga di satu sisi tentunya kolaborasi secara bersama dan simultan ini juga diperlukan. Maka dari itu tadi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Pak Ogi dari perwakilan OJK tentunya, dan tentu kita akan membahas lebih dalam lagi bersama dengan, langsung saja kita undang ke atas panggung Bapak Julius Bayangkara selaku Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia atau DAI. Kita berikan tepuk tangan. Baik, apa kabar Pak Julius? Baik, selalu sehat. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita dalam acara Insurance Forum hari ini. Tadi ada beberapa poin yang sangat penting yang disampaikan oleh Pak Ogi begitu ya, dari seperti apa kebijakan OJK, seperti apa OJK sendiri memandang transformasi regulasi dan transformasi industri secara keseluruhan di asuransi ini sangat penting begitu ya. Mungkin tanggapan dulu Pak dari DAI begitu ya, dari Dewan Asuransi Indonesia melihat overall kondisi industri perasuransian seperti apa. Karena kita ketahui dari DAI sendiri kan ada begitu banyak asosiasi yang terlibat di bawahnya begitu. Mungkin sinkronisasi overall apa sih yang serentak dirasakan oleh sektor asuransi saat ini? Baik, terima kasih waktunya. Memang kalau kita melihat overall kondisi tahun ini, ya challenge-nya cukup banyak menurut saya. Karena kita lihat bahwa ada pertumbuhan klaim yang cukup tinggi tadi, sampaikan memang sudah kita bahas juga. Dan memang challenge untuk kemudian create pasar yang baru, untuk penetrate yang baru. Jadi memang saat ini kalau bicara mobil itu ada gas remnya ini, kita lagi in between itu, banyak remnya sebenarnya sekarang ini. Apa faktornya untuk gas rem ini, Pak Julius? Jadi gini, ada beberapa hal tadi sudah sampaikan Pak Ogi. Pertama ada aturan-aturan baru. Aturan-aturan baru tadi misalnya IFRS, kenaikan modal dan segala macam. Itu kan menyebabkan bahwa ada kawan-kawan pelaku industri ini harus adjust dulu dengan aturan. Jadi kita adalah industri yang highly regulated. Jadi kami semua pelaku industri perasuransian itu committed kita comply dengan seluruh aturan yang ada. Nah, untuk comply ternyata memang butuh waktu untuk adjust. Biasanya adjusting ini berapa lama sih setiap ada peraturan baru begitu yang dikeluarkan?
memang tergantung Pak Ogi ya Pak ya. Pak Ogi sebenarnya. Karena kan pasti sudah diatur, harus bulan ini harus sudah mulai comply. Ada targetnya begitu. Ada targetnya dan seperti tadi bisa contoh 3,5% kan mulai tahun ini Pak ya, pertengahan tahun ini sudah mulai. Tahun depan di akhir 26 sudah ada batas minimum tadi. Itu kan ada batas waktunya memang. Tapi saya lihat komitmen tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ogi, komitmen para pelaku itu sangat tinggi Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, we are compliance. Jadi kita comply Pak. Ini industri yang comply dengan aturan yang ada. Jadi apapun aturannya masuk, memang tentunya kita mulai injak rem sedikit untuk memastikan bahwa compliance-nya atur. Dan itu sebenarnya ujungnya memang bagus untuk para konsumen. Karena berarti kita industri yang comply dan kita akan taat apa yang harusnya kita lakukan. Begitu. Oke, nah tadi ya selain artinya tantangan dengan regulasi-regulasi baru begitu yang harus segera dikejar ya tentunya oleh para pelaku industri begitu. Apalagi sebetulnya tantangan yang dihadapi. Tadi kita berbicara lonjakan klaim asuransi nasional begitu. Nah ini di breakdown lagi detailnya, kondisinya seperti apa sih sebetulnya Pak Julius? Baik, jadi gini, memang ya sekali lagi tantangan itu pasti ada yang dari dalam, ada dari luar. Ada beban dan ada halangan. Tadi compliance bisa jadi beban memang, karena kita harus mengatur diri kita. Tetapi juga ada halangan, halangan kan berarti beyond industri ini. Ya. Tadi contohnya pertumbuhan ekonomi, kondisi geopolitik yang terjadi. Kemudian ada isu-isu di luar Indonesia misalnya, isu-isu soal ESG misalnya. Itu kan menyebabkan bahwa industri kita harus adjust untuk itu. Okay. Tadi juga soal capability tadi. Kapabilitas tadi reinsurance, saya percaya orang Indonesia belajar banyak Bu. Persoalannya memang ada industri yang baru, ada teknologi baru, ada tantangan cyber misalnya. Okay. Itu kan bukan berarti kita langsung bisa sekarang. Okay. Kita mempelajari dulu kondisi yang terjadi misalnya di luar sana seperti apa. Hal-hal seperti ini menurut saya memang harus kita hati-hati. Tapi memang saat ini kita lihat teman-teman sedang mempersiapkan yang internal soal compliance, kemampuannya dan saat bersamaan kita melihat tantangannya dari luar tadi. Ada terus sih memang tantangan yang baru. Okay. Tapi saya lihat dengan komitmen yang tinggi saya percaya industri perasuransian akan siap untuk hadapi itu. Oke, tadi untuk hal-hal yang disampaikan oke lah kalau kita berbicara sentimen global begitu ya seperti perang tarif dan kondisi ya perubahan iklim dan lain sebagainya. Ini kan kita lihat tentu sebagai tantangan begitu. Tapi dengan adanya teknologi, perkembangan dari IT, kemudian juga ESG, apakah sebetulnya ini bisa kita lihat sebagai prospek begitu untuk pengembangan industri asuransi? Seberapa persentasenya begitu dari pelaku industri sendiri melihatnya mungkin seberapa besar ini dianggap sebagai tantangan dan seberapa besar ini dianggap sebagai prospek? Wow, itu mesti tanya semua orang berarti ya. Saya juga belum tahu di sini. Tapi apa aja begini, Bu Sarita. Semua tantangan pasti ada opportunity. In every challenge pasti ada opportunity-nya. Dan kita akan melihat memang tantangan-tantangan yang baru ini harusnya kita engage segera. Nah yang menarik sebenarnya begini. Saya melihat bahwa apabila tantangan ini datang dari luar industri kita, contohnya gini, tadi soal kesehatan ya Pak ya. Itu kan di luar industri kami, jadi di industri yang sebelah sana begitu ya, masuk industri kesehatan. Industri kesehatan memang ada peningkatan inflasi yang cukup tinggi gitu. Nah yang harus kita lakukan kan itu kita bisa lihat bahwa berarti ada kebutuhan masyarakat terhadap biaya yang naik. Nah asuransi kan bikin peace of mind. So, ya ini tergantung bagaimana kita melihat itu sebagai klaim yang naik atau kita melihat sebagai bahwa ada kemungkinan untuk premi akan naik lagi karena ada kebutuhan yang lebih tinggi. Okay. Nah kami akan melihat ini sebagai 50-50 tentunya. Tetapi saya lihat dengan dukungan OJK yang kuat dan ada kesepakatan dari industri ya untuk sama-sama maju. Saya tetap lihat ini 70% opportunity, 30% itu challenge. Oke, gitu. Baik. Nah, bisa dijawab juga tadi angka-angkanya ya Pak Julius ya. Oke, nah kita berbicara juga dari Dewan Asuransi Indonesia begitu ada ini kan payung dari seluruh asosiasi perasuransian di Indonesia begitu kita melihat ada AJI, ada asuransi jiwa di sana, kemudian juga ada asuransi umum juga, kemudian ada syariah juga begitu. Nah, tantangan dari setiap subsektor asuransi ini seperti apa sih begitu dan mungkin bisa dirangkum untuk keseluruhan industrinya juga bagaimana. Tadi selain dari sisi compliance ya mungkin di setiap lininya juga ada satu concern tersendiri, ini seperti apa? Ya.
Nah ini menariknya, ini challenge-nya Dewan Asuransi, tapi juga saya percaya ini challenge-nya OJK. Karena industri kita ini terdiri dari berbagai silo. Ada saya tadi sudah disampaikan, ada umum, jiwa, ada syariah, ada pialang, ada loss adjuster, macam-macam. Dan menariknya memang hampir semua silo ini ternyata punya interest yang berbeda, sehingga punya challenge yang berbeda. Kadang-kadang kita jadi seperti tidak peduli juga dengan challenge yang lain, padahal overall ekosistemnya sama. Apa yang terjadi di asuransi jiwa bisa berpengaruh terhadap reasuransi. Dan reasuransi yang sakit bisa mempengaruhi seluruh industri. Ini kan berarti menunjukkan bahwa kita terkait satu dengan yang lainnya. Jadi poinnya sebenarnya begini Pak, kalau jiwa kita tahu ada tantangan soal PAID tadi kan sudah disampaikan, makanya sudah ada regulasi soal itu. Jiwa juga, tapi ada opportunity yang besar karena ada bonus demografi yang kita percaya akan sangat besar di depan ini. Sehingga harusnya jadi challenge untuk bikin produk-produk yang lebih baru. Dan kita lihat memang di jiwa walaupun sempat ada penurunan, sampai kita lihat sudah mulai tren balik, rebound balik. Umum memang challenge-nya tadi kalau saya perhatikan soal adjustment terhadap regulasi yang baru. Soal minimum aset tadi, soal ekuitas, perubahan ke IFRS dan segala macam itu jadi tantangan di umum. Kalau syariah juga soal spin-off nanti, akan ada spin-off yang harus mempersiapkan diri kan, berarti sekali lagi berarti soal kepermodalan dan segala macam. Tapi poinnya sebenarnya begini Mbak Pip, sebagai industri secara keseluruhan memang masing-masing punya tantangan. Tetapi sebenarnya tantangan yang paling besar menurut saya, ini Dewan Asuransinya cerita bilang gitu adalah, we have to be relevant. Kita adalah industri yang harus relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya. Apapun bentuk produknya, mau umum, mau jiwa, mau syariah dan segala macam. Nah persoalannya adalah seringkali kita kadang-kadang tidak relevan. Itu yang menjadi. Okay. Nah ternyata kenapa dalam analisa sederhananya ya begini. Ternyata produk asuransi itu bukan full produk. Tidak ada orang yang bangun pagi-pagi langsung mau beli asuransi. Iya. Tidak ada Bu. Kopi iya. Ya kalau beli kopi mau, beli nasi uduk mau gitu. Wah enak beli nasi uduk. Pagi-pagi bangun tidur beli polis asuransi. Nggak ada Bu. Nggak ada orang yang mau seperti itu. Tapi ada yang lain. So it's a push product. So push product itu hampir dipastikan biasanya harus bekerja sama dengan beberapa distribution channel. So itu yang saya bilang dengan relevan. Apabila kita relevan dengan industri yang lain, hampir pasti nanti kita akan memperoleh memperoleh keuntungannya. Kita bekerja sama dengan industri kesehatan, insya Allah nanti asuransi kesehatan kita akan tumbuh juga. Industri kendaraan bermotor clear dengan leasing company dengan bank, maka ada bank assurance, dengan produk yang lain. At the end of the day, pada dasarnya memang kita harus relevan dengan industri beyond insurance. Nah itu yang menurut saya menjadi tantangan secara umum ya. Tadi tantangan per silo ada, tetapi tantangan secara umum adalah apakah kita bisa sesuai dengan kebutuhan. Dan saya percaya orang yang melayani yang lain, orang melayani orang Indonesia, itu adalah yang menjadi yang terbesar, jadi yang lebih baik. Begitu. Kalau kita berbicara relevansi, ini kan it keeps changing ya, tentunya market juga terus berubah, kebiasaan masyarakat juga terus berubah begitu ya. Apa yang membuat yang dulunya relevan saat ini tidak relevan lagi begitu. Dan ini kan artinya perlu ada forecast ya ke depannya begitu. Jadi jangan sampai ketika saat itu dianggap relevan baru saat itu dibentuk begitu. Karena tentu ke depannya juga pasti ada sesuatu yang harus dikerjakan begitu. Artinya ada forecasting yang harus dilakukan oleh industri asuransi. Nah, seperti apa strateginya? Nah, ini menarik. Di industri asuransi, di Dewan Asuransi Indonesia itu ada rencana bersama dengan OJK memang bahwa kita harus punya pemimpin. Harus punya orang-orang di industri asuransi yang bisa mengadaptasi dan memperkirakan apa yang akan terjadi. Contoh yang paling gampang adalah teknologi. Dulu mungkin, jadi begini, kalau kita distribution channel yang kita pakai adalah agency aja misalnya, mungkin serapan kita lebih sedikit. Sedangkan kalau dengan digital jangan kita bisa menjangkau ruang-ruang yang jauh lebih luas. Itu contoh yang paling clear, yang paling mudah kita lihat. Ya contoh lagi misalnya ada benda-benda yang baru, ada kendaraan listrik saat ini. Kan berbeda dengan kendaraan bermotor. Nah itu kan hal, jadi teknologi definitely akan change. Nah
bagi kita sebagai industri, sebagai Dewan Asuransi dan salah satu bagian dari literasi dan inklusi, termasuk pendidikan, kita memang ada diskusi dengan OJK bahwa ternyata di industri asuransi itu butuh seperti roadmap pengembangan manusianya. Oke. Jadi pertama, kalau kita lihat ada kebutuhan tentang knowledge. Oke. Jadi ada butuh orang asuransi yang tahu polis itu seperti apa, bagaimana cara bekerja polis, bagaimana cara investasi dan segala macam. Kedua, setelah knowledge, ada yang disebut dengan kebutuhan skill. Orang yang knowledge-nya tinggi belum tentu skillful, kan? Belum tentu bisa bekerja dengan baik. Nah, tapi untungnya, alhamdulillah puji Tuhan, OJK juga sekarang sudah in-link juga dengan BNSP misalnya, sudah ada LSP. Sehingga knowledge, sudah ada A3IK, A2IK, CIIB dan segala macam, kemudian masuk lagi di BNSP hari ini. Jadi orang-orang juga dianalisa keterampilannya, so bukan knowledgeable saja, tapi skillful juga. Sudah bicara dengan Pak Ogi juga, nanti kita akan mempersiapkan lagi namanya School of Leadership. Spesifik skillnya apa Pak Julius? Skill luar, ini tergantung silonya. Jadi ada bagaimana, contoh paling gampang nih, supaya tidak salah jual. Mungkin kita mengerti produknya, tetapi skill menjualnya yang benar, itu kan dua hal yang berbeda. So knowledgeable, tapi belum tentu skillful. Nah sekarang skillfulnya pun diatur nih sekarang. Alhamdulillah sudah ada OJKI, sudah ada tepatnya Pak Ogi sudah mengawasi juga di situ di BNSP, di LSP. Nah ada sekarang kita mau lagi siapkan ya Pak Ogi ya, soal namanya School of Leadership. Nah kepemimpinan ini nampaknya memang masih kosong nih tadi. Nah ini yang mungkin mau kita bangun. Supaya kenapa pemimpin-pemimpin ini nanti bisa mengantisipasi kira-kira 10 tahun ke depan challenge-nya apa, 5 tahun ke depan challenge-nya apa. Sehingga enggak, contoh yang paling mudah ya mungkin, mohon maaf nih Bapak Ibu nanti. Ketika kita ke bank 20 tahun yang lalu sama sekarang beda ya. Saya hampir enggak pernah ke bank tahun ini. Dibandingkan 20 tahun dan 25 tahun yang lalu saya mesti ke bank. Sekarang kalau beli asuransi masih mirip-mirip Pak. Masih ketemu agen, masih ketemu orang yang harus datang yang push tadi, masih ketemu salesnya, begitu kan? Agak jarang, ya sekarang sudah mulai ada nih Pak ya, yang micro ya, pakai itu. Tetapi itu kan totally different that. Berarti kita memang adaptasi agak pelan. Bukan saya bilang tidak itu belajar. Karena memang produknya perlu penjelasan detail begitu Pak Julius. Ya, tapi ternyata sekarang sudah mulai bisa. Ternyata ada negara lain seperti China begitu misalnya bisa punya agent virtual gitu, virtual agent loh bayangin, dia bukan manusia ya. AI virtual agent bisa sampai 1 juta. Gitu. Ya sukses atau tidak sukses memang urusan belakangan, tapi kita bisa lihat bahwa itu kan challenge yang dijawab oleh industri. Nah menurut saya memang leadership akan dibutuhkan. Nah kepemimpinan ini nih, Pak Ogi sudah dorong berkali-kali nih ke saya untuk kita coba bangun namanya School of Leadership. Jadi mungkin itu ada SESPIM gitu Pak ya di TNI atau Lemhanas di tempat yang lain. Jadi kurang lebih itu yang mau Dewan Asuransi sebenarnya bersama dengan OJK dan seluruh industri soal membangun industri. At the end of the day kita membangun diri kita supaya stay relevant. When we are relevant kita akan become bigger. Gitu. Apakah ini artinya jadi challenge tersendiri begitu? Artinya kan memang tadi sekali lagi harus keep up juga dengan teknologi ya, dengan AI, chatbot dan lain sebagainya. Ini bisa diutilisasi lebih lebih maksimal lagi tadi untuk pengembangan dari sisi literasi, kemudian juga dari sisi penetrasi produk begitu kan, ekspektasinya demikian. Nah tapi kan di depannya artinya juga perlu ada mungkin investasi juga pengembangan. Apakah ini dilihat artinya perlu ada ruang lagi lebih besar begitu, karena di satu sisi juga ada tantangan dari lonjakan klaim, tapi ada tantangan juga dari pengembangan ke depannya, nilai investasi ke depannya begitu. Nah ini seperti apa mungkin pembagiannya Pak Julius, strateginya? Ya ini kalau bicara poin umumnya soal tantangan klaim ya, sebagian besar orang asuransi sini, sebenarnya gini, ya ini bisa dilihat sebagai challenge, bisa dilihat sebagai opportunity. Kalau klaimnya tinggi berarti kita makin engage kan dengan orang yang klaim. Dibandingkan sama waktu itu dia beli, dia cuman beli dan nggak pernah klaim. Berarti cuma sekali beli, ketemu agent sekali, ketemu sales sekali, setelah itu selesai. Gitu kan? Tapi kalau ketemu klaim, dia bayar, ketemu agentnya, habis itu dia ketemu orang klaim, dia selesaikan klaimnya. Jadi ada proses ketemu. Dalam pemikiran saya sebenarnya gini, ya memang kita harus lihat seperti apa ya begitu. Sekali lagi perhitungan aktuarianya dan segala macam harus benar, harus diperbaiki memang. Persoalannya adalah klaim jangan dilihat sebagai sesuatu hal yang sangat menakutkan,
apabila kita sudah melakukan proper underwriting. Yang persoalan memang kalau prosesnya itu tidak proper, memang ini jadi menakutkan. Tetapi kalau kita melakukan proper underwriting, malah ini justru bagian untuk kita engage. Dalam beberapa kali pertemuan dengan CNBC pun saya sampaikan, termasuk dengan DPR, bisa waktu itu saya sampaikan, literasi dan inklusi di Indonesia ini, asuransi ya, itu bukan cuman persoalan ada orang yang bisa mengajarkan asuransi. Jadi ada orang yang pandai mengajarkan asuransi, oh asuransi ini begini. Bukan cuman itu. Asuransi relevannya ini, bukan cuman itu ternyata. Ternyata selain teaching, orang bilang gitu ya, kita harus engage. Oke. Itu. Engagement, saya percaya bank lakukan itu. Literasi di bank itu lebih rendah daripada inklusi di bank. Berarti engagementnya ternyata lebih tinggi dibandingkan sama pengetahuan tentang produk dan layanannya. Nah harusnya industri kita melihat ini ya. Di sisi yang lain tentunya memang ada kekhawatiran kalau kita tidak proper underwriting. Tetapi once kita do a proper underwriting, kita punya IFRS tadi yang sudah diperbaiki dan segala macam, harusnya ini jadi opportunity untuk engage better gitu. Nah itu kan terjadi di BPJS ya. BPJS kan sudah 98%, 99 mungkin orang Indonesia sudah punya BPJS. Iya kan, berarti kan sudah sangat banyak. Ketika COVID kemarin ada lonjakan. Tetapi kemudian orang jadi sadar butuhnya industri asuransi kesehatan. Emang kemudian akhirnya muaranya nanti masuk ke asuransi komersial ke kita gitu ya. Ternyata ya kita harus memperhatikan proper underwriting memang pada saat ini kita. Tetapi kalau kita lihat itu berarti kan sudah semakin banyak orang yang mengerti. Makanya inklusinya naik ya Pak ya. Ada kenaikan inklusi setelah COVID. Saya percaya itu karena engage juga sama BPJS-nya dulu. Karena akhirnya masyarakat merasa butuh ya. Yes, karena engage jadi kebutuhannya kan terpenuhi, jadi relevan. Once jadi relevan, akhirnya naik begitu. Iya. Memang sehingga apakah kita melakukan proper underwriting apa tidak? Kalau kita tidak melakukan proper underwriting, kemudian kita masuk jurang sama-sama. Kan begitu. Ya itu persoalannya. Tapi kalau kita punya proper underwriting, dan saat ini OJK sudah push luar biasa untuk melakukan itu, saya percaya kita tetap menjadi industri yang prospeknya besar dan baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Julius. Kita akan buka sesi tanya jawab Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung begitu ya dengan Pak Julius. Kami beri kesempatan, mohon sebutkan nama dan juga asal institusi atau perusahaan. Orang asuransi semua lah. Maunya di luar aja ya. Pak Fir yang nanya saya nggak berani jawab. Baik, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak kita akan lanjut dulu begitu ya. Nanti mungkin boleh ketika sambil kita jalan, kita ingin bertanya boleh nanti langsung saja gitu untuk angkat tangan. Nah, kalau kita lihat tadi artinya kan posisi dari Dewan Asuransi Indonesia ini kan cukup strategis ya. Fungsinya lebih ke koordinasi ya antara berbagai industri ini sendiri begitu. Nah, tadi Anda juga menyampaikan ada silo-silo begitu ya, silo-silo antara tiap lininya begitu. Nah, kedepannya strategi agar hal ini berkurang itu seperti apa begitu agar nanti tujuannya sama, fokusnya sama begitu bagaimana? Nah, memang tadi saya sampaikan ini agak susah untuk langsung menggabung seluruh silo karena memang ada tadi kepentingannya berbeda. Karena kepentingan berbeda pasti interestnya jadi berbeda. Tetapi kalau kita tarik benang merahnya, sebenarnya kita ini ekosistem yang sama. Jadi pemahaman tentang ekosistem yang baik, nampaknya harus dipush oleh Dewan Asuransi Indonesia. Dan memang hampir semua asuransi, walaupun tadi ya ada berapa silo tadi, ujungnya sebenarnya ada di reasuransi. Jadi sekarang OJK sudah mulai memperbaiki reasuransi dan the concern soal neraca berjalan yang misalnya kalah gitu ya di Indonesia 12,1 triliun dan terus naik. Itu kan juga itu bukan gambaran juga bahwa ayo kita sama-sama harus menjaga diri kita. Itu Bu. Nah, Dewan Asuransi dalam hal ini kita punya forum-forum bersama sih. Jadi ada bertemu bersama yang konstan dan ada forum-forum bersama yang kita bangun bersama untuk kemudian saling membuka diri. Intinya sih kalau tidak mengenal, ya memang jadi tidak peduli. Ya persoalannya memang kita harus mengenalkan dulu bahwa kita adalah satu ekosistem yang sama. Ketika salah satu ekosistem itu gagal, hampir bisa dipastikan nanti seluruh ekosistem
akan fail, akan gagal juga, which is kita akan terikut dalam kerugian itu. Itu sih mungkin. Oke, jadi tadi tentunya apresiasi begitu ya untuk OJK ya. Tadi sudah semakin dikembangkan dari regulasi-regulasi berkaitan dengan diperketat, bisa dilihat sebagai ancaman, tapi bisa dilihat sebagai operasi. Jadi ya kita selalu melihat sisi yang positif gitu ya. Gitu. Oke. Nah, berbicara dari sisi mungkin distribusi ya, channel-channel distribusi ini juga kan semakin banyak ya dengan perkembangan teknologi. Kita ketahui saat ini sebetulnya asuransi dengan berbagai bentuk ini cukup mudah ditemukan di berbagai platform begitu ya. Dan ini kan artinya sebuah peluang yang cukup besar untuk industri asuransi sendiri. Nah, evaluasinya saat ini sejauh ini seperti apa dan mungkin apa yang masih bisa dikejar lagi, masih bisa dikembangkan lagi begitu dari sisi channel distribusi dan pengembangan produk tentunya? Ya. Tapi tadi sudah disampaikan sama Pak Ogi, bahkan saya sudah pernah diskusi juga ya Pak ya, bahwa kalau bisa memang industri perasuransian itu juga sekali engagement tadi Pak. Engage juga dengan proyek-proyek besar yang dilakukan oleh pemerintah. Karena size-nya akan nationwide gitu. Industri perasuransian itu mostly sekarang adanya di Jabodetabek, di Jawa, di Sumatera sebagian gitu. Di luar itu agak jauh. Nah, memang ada tadi soal ada kanal baru yang kita usahakan teknologi dengan digital. Ada insurtech, ada pialang digital sekarang gitu Pak. Nah poinnya sekarang bagaimana kemudian kita engage juga dengan proyek-proyek tadi. Dan Pak Ogi tadi sudah sampaikan, sudah ada mulai engagement yang sudah bicara dengan kementerian. Terima kasih Pak Ogi. Jadi contoh misalnya begini, apakah kita relevan dengan komoditi di Nusa Tenggara? I don't know. Kita nggak tahu karena kita nggak pernah ke sana jangan-jangan. Karena kita adanya di Jakarta terus, begitu kan? Nah hal-hal seperti ini kan yang menurut saya harusnya jadi bagian penting. Nah kalau langsung ke sana kadang-kadang mungkin, waduh bener nggak ya? Bisa cuan nggak? Bisa returnnya seperti apa? Ya. Nah tapi kalau kita engage dengan program pemerintah, makan bergizi gratis, makan bergizi bersama misalnya. Tadi sudah disampaikan di P2SK juga ada TPL ya. Third party liability untuk semua kendaraan bermotor. Kalau kita engage dengan itu kan berarti akan ada sesuatu yang baru lagi yang lebih besar. Dan saya percaya tidak berhenti di situ ya, ini poinnya ya. Industri asuransi jangan berhenti di sesuatu yang engage dengan industri pemerintah aja, tapi kemudian perluasan tadi disebut ekstensifikasi dari yang umumnya itu yang kemudian jadi cukup penting buat kita kemudian ambil bagian di situ. Jadi sekarang ini menurut saya sudah benar, sampaikan tadi Pak Ogi sudah sampaikan dan kita memang sudah pernah beberapa kali diskusi dengan OJK. Menurut saya kata kunci engagement sebenarnya Bu. So we are engaged dengan orang, kita engaged dengan program pemerintah, kita engaged dengan kemajuan teknologi. Nah menurut saya ini semua harus kita pakai, kita harus tingkatkan, intensifikasikan. Dan saya percaya kalau itu nanti kita akan go beyond Pulau Jawa nih, mungkin ke tempat-tempat yang lain. Gitu. Kalau dari saya mungkin kata kuncinya kreativitas Pak Julius ya. Tadi relevansi, kemudian ekstensifikasi, intensifikasi ini kan perlu ide-ide kreatif begitu ya. Tadi seperti apa bisa menciptakan produk-produk asuransi baru yang tadi relevan dengan masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Nah mungkin dari Anda begitu ya saran-saran ataupun juga mungkin strategi ke depannya seperti apa mungkin kita bisa menyeimbangkan satu sisi kreativitasnya begitu tapi di sisi lain memang betul ada demand-nya begitu, memang betul kreativitas ini tidak tertabrak dengan koridor-koridor yang ada atau mungkin tidak ya tadi bisa sejalan lah mungkin dari sisi operasional, dari sisi lain sebagainya begitu. Nah ini seperti apa? Sekarang menurut saya gini, kreativitas, kecanggihan teknologi dan segala macam akan tidak berarti menurut saya nih ya, tidak berarti apabila tidak ada customer experience-nya. Itu menurut saya. Forum seperti ini, apapun bentuknya, soalnya yang ngomong ini bukan saya sebenarnya, saya kutip dari Steve Jobs sih sebenarnya. Steve Jobs yang ngomong begini. Steve waktu di challenge bagaimana bisa bikin itu yang sebenarnya bisa lebih canggih katanya, device-nya. Tapi dia bilang it's nothing kalau nggak ada customer experience-nya. So if it's not relevant, saking canggihnya orang nggak bisa pakai. Kan begitu. Nah, itu juga dengan kami, dengan industri kami. Jadi ada memang ya kita punya asuransi satelit yang luar biasa susahnya begitu. Asuransi cyber yang harus hati-hati lihatnya seperti apa begitu.
Tapi juga kita ternyata butuh asuransi untuk kirim barang, kirim Gojek. Gitu kan? Kirim bukan nama produk, kirim barang makanan itulah ya, kirim makanan itu juga ada asuransinya. 500 perak, 1000 perak bisa begitu, tapi relevan. Bagasi pesawat juga ada Bagasi asuransi pesawat, sekarang. keterlambatan pesawat. Kan itu kan hal-hal yang experience-nya dicapai, bukan soal rocket science gitu, bukan soal produk yang luar biasa rumit gitu. Tapi itu juga harus dikejar ya, kita harus lihat jangan sampai negara lain udah bikin, kita belum bikin. Tetapi menurut saya dengan demografi segini besar, kita hampir 300 juta. Bayangin kalau asuransi bisa ngutip gitu Pak ya, $1 aja ya gitu, berarti ada 300 juta dolar. Benar gak ya? Ada 300 juta dolar untuk ada barang $1, cuman murah, it's a simple product definitely. Yeah. Nah, menurut saya, so again, kita harus kreatif definitely, tetapi ada yang harus relevan supaya ada customer experience, sehingga menyebabkan, jadi kita tidak melihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan gitu Pak, tetapi harus kita melihat sebagai sesuatu di mana orang Indonesia mulai merasakan asuransi. Tenang dengan asuransi. Dulu kan orang nggak ke bank ya Pak ya, tapi karena sekarang semua gajian harus lewat bank, sekarang semua orang ke bank. Ya seperti ini juga mungkin begitu. Dengan inilah makanya semakin banyak. Nah kita berharap tentunya jangan karena kemudian klaim terus tadi kita roboh ya, jangan sampai begitu. Jadi proper underwriting harus dilakukan, punya modal yang baik, yang cukup baik dan segala macam itu tetap harus comply. Dan komit nih Pak ya, saya sebagai ketua Dewan Asuransi, seluruh orang asuransi komit akan comply dengan aturan ini silakan. Oke baik, menarik sekali, kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk Bapak Julius Bayangkara. Terima kasih untuk sesi fireside chat-nya Bapak.